Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan yang baik, yang selalu mengasihi dan menyertai kita dalam segala keadaan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup dan berkuasa, yang selalu mengasihi kami dan menyertai kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, untuk pagi ini kembali kami ada karena anugerah-Mu, dan karena Tuhan punya rencana baik buat setiap kami. Saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Jamahlah hati kami, supaya menjadi seperti tanah yang subur, yang siap ditaburi dengan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Mazmur pasal 34, ayat 8 dan ayat 10. Tertulis demikian. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Saudara yang dikasih Tuhan, sebuah studi penelitian dari sebuah tim peneliti dari Universitas Buffalo menyatakan bahwa sekalipun ada yang mempercayai bahwa kebahagiaan berkaitan dengan kepemilikan banyak uang, namun pada kenyataannya kepemilikan akan uang tidak berkaitan dengan kebahagiaan. Dan justru ada sisi lain, sisi negatif dari pandangan bahwa harta berkaitan dengan kebahagiaan. Sisi negatifnya adalah orang-orang yang memiliki pandangan seperti ini memiliki resiko untuk mengalami kondisi psikologi secara negatif, yaitu merasa kekurangan, merasa kesulitan secara finansial, mengalami stres dan kecemasan, serta diliputi berbagai kekhawatiran, rasa tidak puas terhadap diri sendiri ketika membandingkan keadaannya dengan diri orang lain. Pandangan yang mengaitkan antara kondisi finansial dengan kebahagiaan membuat orang melakukan pencarian, usaha mati-matian untuk memenuhi keinginannya akan keadaan finansial yang menurut pandangannya baik. Kita perlu memiliki pandangan yang benar bagaimana seharusnya kita hidup. Kebahagiaan yang sejati kita dapatkan di dalam Tuhan. Dan kalau kita sungguh percaya kepada Tuhan, maka kita akan tetap tenang di dalam segala hal. Dalam Mazmur 34 ayat 8-10 ini, kita diajarkan untuk mengecap, melihat betapa baiknya Tuhan itu. Kalimat kecaplah dan lihatlah memiliki makna bahwa kita perlu sungguh-sungguh menyadari, mengerti bahwa Tuhan itu baik. Terlalu sering kita melihat keadaan dan menilainya dari sudut pandang kita. Kita sering menilai keadaan peristiwa dan mengaitkannya dengan keadaan finansial, hal-hal yang materi, dan lupa bahwa Tuhan itu sungguh baik dalam kehidupan saudara dan saya. Jangan selalu menilai kebaikan Tuhan dengan keadaan finansial. Jangan menilai kebaikan Tuhan dengan kondisi lahiriah kita. Tuhan itu baik, dan kebaikannya seringkali melampaui apa yang kita lihat dan kita pikirkan. Di dalam ayat ini dikatakan takutlah akan Tuhan, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Dan dikatakan di ayat selanjutnya bahwa orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Firman Tuhan mengajar kita untuk mencari Tuhan, karena siapa yang mencari Tuhan tidak akan kekurangan.
Bukan berarti bahwa kita mengabaikan tanggung jawab kita, tidak lagi bekerja, tidak lagi berusaha, bermalas-malasan. Tidak demikian. Mencari Tuhan di sini berarti bahwa kita mengutamakan Tuhan dalam hidup kita dan hidup senantiasa dalam kebenarannya. Dalam Matius 6 ayat 33 dikatakan, "Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Terlalu sering kita khawatir dalam kehidupan ini, sehingga kita mencari banyak hal, mencari kepuasan, mencari pemenuhan akan berbagai kebutuhan hidup kita, dan kita menyingkirkan Tuhan. Kita seperti menendang Tuhan dari dalam hidup kita, menendangnya keluar, tidak mau mengikuti Tuhan. Kita lebih memikirkan hal-hal yang lain yang menjadi tujuan kita secara lahiriah. Tapi mari kembali kepada firman Tuhan. Cari Tuhan, utamakan Tuhan dalam hidup kita, takutlah akan Tuhan, dan sadari akan kebaikannya yang begitu banyak, begitu berlimpah atas kita. Saudara dan saya tidak akan pernah kekurangan, sebab Tuhan yang baik memelihara kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini. Kami sadari Engkau baik. Terlalu sering kami menilai keadaan menurut pikiran dan pandangan kami sendiri, dan lupa bahwa betapa baiknya Engkau Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk selalu mencari Engkau, mengutamakan Engkau Tuhan dalam hidup kami, mengutamakan untuk hidup dalam kebenaran-Mu, bukan dalam kebenaran kami sendiri. Terima kasih untuk firman-Mu. Pimpin kami di sepanjang hari ini, agar apa yang kami lakukan seturut dengan kehendak-Mu, dan kami selalu berkemenangan. Kami berdoa bagi yang sakit, yang sedang dalam pergumulan. Lawatlah ya Tuhan, jamah dan sembuhkan. Berikan kekuatan baru, kesehatan yang sempurna. Berikan juga jalan keluar, mujizat-Mu yang heran bagi setiap kami yang sedang dalam pergumulan. Kami percaya kami alami pertolongan Tuhan. Kami alami mujizat dari Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.